Saya memang pada waktu itu menantang banyak ulama, kiai, ustadz pada waktu itu tentang sesajen. Ya, sempat membuat kita ini emosi. Nah, yang emosi adalah pelaku-pelaku spiritual dan budaya. Nah, di banyak konten-konten kiai-kiai yang lain itu mendukung. Salah satunya seseorang yang saya sebut namanya di sana di YouTube itu saya sebut jelas-jelas namanya. Enggak, maksudnya itu sih di luar daripada mendukung nih. Itu kenapa sih harus dibawa-bawa kiai ulama? Kan itu sudah jelas banyak orang yang tersinggung yang merasa ulama. Ya, saya tahu resikonya itu akan membuat banyak ulama-ulama, kiai-kiai itu tersinggung. Tapi banyak juga yang mendukung karena mereka tahu jalur saya itu sebenarnya ditujukan kepada siapa. Karena di situ saya juga jelas-jelas mengatakan bahwa saya Mbak Gimbal itu menantang melawan ulama atau kiai yang menganggap sesajen itu syirik. Tapi yang pro, kan saya juga ngomong mengucapkan terima kasih. Artinya yang saya lawan ini adalah orang-orang yang so alim lah gitu loh ceritanya. So, ya kan saya juga sudah menekankan Pak Ustadz Usam bahwa itu ditujukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, tidak dikebiar uya, tapi karena YouTube itu viral, ditunggangilah oleh orang-orang yang punya kepentingan Ya, gitu loh. bukannya begini saja, Mbak. Kan ketika ada seorang atau versi kiai atau ulama atau habib yang syirik, ya biarin saja. Jadi nggak harus, walaupun kiai yang menyatakan sesat itu syirik, saya tantang kan nggak boleh, Mbak, main tang begitu. Ya, oleh sebab itu saya Pak Ustadz kesini dalam rangka satu silaturahim kepada Pak Ustadz. Kedua, secara pribadi saya Mbak Gimbal gentleman minta maaf kepada saudara-saudara sahabat saya yang seluruhnya beragama Muslim di Nusantara ini. Saya minta maaf bila mana kata-kata saya menyinggung banyak ulama, kiai, ustadz, dan yang lain-lain. Tapi sekali lagi saya Mbak Gimbal juga tidak akan menjabut omongan saya. Wong Surabaya, nek wis ngidu ojo sampai didilat lagi. Artinya saya akan tetap memerangi para ulama-ulama, kiai-kiai yang radikal, yang mencoba memecah belah. Kita lihat banyak yang mengaku ulama, tapi tujuannya selalu juga di khotbah-khotbahnya membuat huru hara, memanas-manasi, tidak mempersatukan persatuan. Saya akan melawan. Dan saya akan minta maaf melalui Ustadz Ujung Bustami mewakili semuanya. Pak Ustadz, saya minta maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di YouTube tidak ada banyak gagal paham. Karena di situ saya juga sebenarnya di bait-bait pertengahan dan terakhir itu saya justru menganjurkan ayo kita bersama-sama berbuat baik. Jangan lagi ada perbedaan. Itu apa nggak takut disantet, Bang Gimbal, gimana? Saya dukun Pak Ustadz. Oh gitu. Saya dukun, tapi dukun budaya. Oh gitu. Tapi saya sering dikatakan, saya mengatakan sendiri, saya adalah dukun cabul. Apa tuh? Duduk dengan rokokan kemebul. Nah, gimana kalau ada dukun santet yang nantang nih? Kalau ini untuk teman-teman ya, selagi teman-teman yang lain dimanapun berada, dukun ketika beraliran negatif dan merugikan masyarakat, saya juga akan menjadi lawannya. Saya akan datangi dan saya akan ajak perhitungan. Apa yang akan saya lakukan? Ya, mencoba memberi solusi yang terbaik. Gitu saudaraku. Karena saya ada nih dukun yang pernah tarung dengan saya, ngajak tarung dengan Bang Gimbal, gimana? Ya, Diterima tantangan, biar saya wasit aja nanti. gini, saya tidak akan menolak ketika orang menjual, pasti saya akan beli. Karena Surabaya itu nek wani ya wani, nek enggak ya enggak. Artinya kalau memang berani ya berani. Asal untuk kebenaran, Pak Ustadz. Tidak akan ada yang saya akan lewati. Apalagi sama-sama dukunnya.
Nah, tinggal dia dukun asli apa dukun palsu, kan gitu. Banyak orang-orang mengaku dukun, tapi banyak menipu. Kan kasihan korbannya. Nah, saya sebenarnya dukun apa? Dukun budaya, dukun pemersatu. Nah, ini Budaya. artinya kalung-kalung ini artinya gimana? Apa? Bisa simbolnya dijelaskan? Ini adalah jimat yang paling keramat bagi saya sebenarnya, selain ibu. Oh gitu. Ya, Kenapa? bahwa ini adalah pengingat bahwa setiap orang pasti akan menjadi tulang dan tengkorak, Pak Ustadz. Nah, sebelum kita menjadi tulang dan tengkorak ini, hidup itu untuk apa? Silakan kalian pilih. Tapi saya menganjurkan lakukan hidup kita untuk kebaikan. Dan jangan pernah ditunda untuk berbuat baik. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput. Harta, pangkat, dan segala-galanya titipan. Kita hanya meninggalkan sebuah kenangan, nama baik, itu aja Pak Ustadz. Nah kemarin sama pelaku yang nendang sesajen itu menurut bagaimana? Mangkal tidak? Kalau soal itu, yang mangkel bukan saya sebenarnya. Emang itu dulu sesajennya siapa sih? Ya, Apa agama tertentu ya, atau apa? gini, soal sesajen kita sudah lupakan aja karena Lupakan. karena sudah ditangani lah oleh sahabat-sahabat polisi ya. Dan yang pasti justru saya secara pribadi nih berterima kasih Kenapa? dengan pelaku sesajen itu. Kenapa? Dengan seperti itu akan terbuka mata umum bahwa tidak layak untuk ditiru gitu loh. Nah, contoh yang salah, tapi memberi pelajaran, jangan meniru hal bodoh seperti itu lagi. Tapi kalau saya sesajen di makanan itu gimana? Sesajen dimakan, ya nggak masalah. Sesajen itu dari bahasa pengertian orang Jawa itu sajian, sesuatu yang disajikan seperti ini namanya sesajen. Ya ini sesajen. Iya, sesajen. Sesajen buat Mbak Gimba. Iya. Sesajen itu macam-macam ya. Nah, tinggal kepercayaannya gitu loh. Dan kita menghormati kepercayaan orang lain. Bayangkan kalau itu dilakukan di Bali. Sepanjang desa, sepanjang kota, sepanjang kampung di Bali itu banyak hal. Apa mau ditendangi semua, apa dibuangi dalam sirik, enggak. Biarlah sirik itu menurut agama tertentu aja. Di kelompok kalian dan di kelompok orang tertentu biarlah mereka menghargai kewajiban dan budayanya. Kan akhirnya ketika Mbak Gimbal saya tantang ulama dan Habib, walaupun tadi sudah minta maaf, banyak tuh konten-konten yang lain akhirnya mereka, wah saya tantang juga Mbak Gimbal, gimana itu menanggapinya? Wah, saya terima kasih. Kenapa? Justru itu yang membuat konten saya naik. Enggak, mau menanggapinya gimana? Lah, justru ketika banyak orang menantang saya nih Pak Ustadz, saya berterima kasih. Dengan demikian mereka juga dapat rezeki dari konten itu. Kan ditonton orang. Walaupun itu akan menjadi viral, saya juga berterima kasih gitu. Dengan mereka mengunggah kembali wajah Mbak Gimbal ada di setiap YouTube ada Mbak Gimbal. Saya melihatnya, saya bersyukur bahwa mereka ternyata sayang sama saya dan mereka peduli. Saya ambil sisi positifnya aja Pak Ustadz. Dan saya tidak perlu meladeni. Kenapa? Karena mereka belum tahu siapa sebenarnya Mbak Gimbal. Dan apa rutinitas kehidupannya Mbak Gimbal. Gimana sih rutinitasnya gimana sih? Kalau rutin saya adalah setiap hari adalah pelaku budaya. Setiap hari saya melakukan kegiatan relawan peduli kemanusiaan. Di mana ada bencana alam, di mana ada kesulitan-kesulitan yang lain, saya selalu terjun. Dan saya nggak pernah dibayar. Karena apa? Saya harus membayar sebenarnya. Membayar apa? Kebaikannya Tuhan kepada saya. Saya diberi kelebihan, diberi nafas, diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini. Nah, utang saya belum kebalas sama Tuhan. Hidung saya masih bisa menghirup udara segar, sementara yang lain pakai tabung. Nah, ketika saya melakukan bakti sosial kemana-mana, ke seluruh Indonesia, bahkan ke Singapura, ke Thailand, ke Malaysia, itu sudah saya lakukan sejak tahun 82. Lah sekarang aja tiba-tiba menjadi booming, itu pun juga tidak saya kehendaki, spontanitas. Lah kalau setiap harinya ya memang setiap hari kita ngisi acara budaya. Dan juga pada waktu saya berkunjung yang di Pak Ustadz Tempohari itu juga sempat viral. Enggak, masa yang bermeditasi apa sih yang dibaca nih Mbak Gimbal? Wah, doa saya sederhana. Apa itu? Pleketak goho, selesai. Apa tuh? Ya pleketak goho aja. Artinya? Ya pleketak nggak ada artinya.
Oh, nggak ada artinya. Iya, untuk menghibur diri aja. Nah, sebenarnya bagaimana mandi tidak, Mbak? Saya nggak pernah mandi, nunggu waktu yang tepat. Setahun berapa kali mandi? Ya, kalau rutin mandi biasanya mungkin pas malam suro atau malam-malam Jumat tertentu lah. Berarti ngirit sampo, ngirit Wah, ya jelas lah, yang mesti. ngirit sabun. Ya, Itu yang jadi istrinya gimana? Bau tidak? ya kebetulan istri saya nggak pernah protes. Ah, Walaupun istri saya tuh katanya begini-begini nggak masalah. hmm. Terus apa yang disampaikan untuk sekali lagi untuk para kiai, para habaib yang dulu sempat bagi Mbak? Sampaikan sekali lagi, Mbak. Oke, semua saudara-saudaraku, para tokoh-tokoh agama, baik muslim maupun non-muslim, terutama tokoh-tokoh habaib, kiai, ulama, ustadz, yang kemarin sempat kepanasan telinganya, itu menunjukkan hati nurani kalian sebenarnya. Siapa kalian? Ustadz macam apa kalian? Itu bagian dari ujian iman kita. Ketika kalian menghadapi orang-orang seperti itu, apakah kalian meniru Kanjeng Nabi yang melakukan welas asih dan memaafkan orang lain? Bayangkan seorang kiai mendengar itu ikut-ikutan marah. Apakah pantas? Masing-masing aja. Kalau berpikir jernih dan cerdik, pasti akan mengundang dengan bijak, duduk dengan manis, ngopi bareng seperti ini. Itu akan menemukan jawaban dari makna itu. Tapi ketika Habib dan Kiai dan atau ikut berteriak keluar-keluar, itulah rendahnya iman mereka. Tidak belajar dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mau sholat diludahi, bayangkan. Bayangkan lu ya, seorang Kanjeng Nabi memberi contoh ketika disakitin, mau sholat diludahi, sehingga pada waktu beliau gak diludahi lagi malah menanyakan, loh yang meludahi saya mana? Sakit, oke lah nanti kita setelah sholat kita jenguk. Itu baru contoh yang luar biasa. Nah ini enggak, baru saya komentar ya, yang kemudian mereka menggoreng sendiri, mengartikan sendiri, padahal di bait-bait saya itu adalah ditujukan kepada kelompok radikal. Tapi ini digebiar uya. Tapi nggak apa-apa. Untuk membuat saya harus minta maaf, saya perlu minta maaf. Karena itu sifat satria. Satria sejati adalah penting meminta maaf, bukan ego, bukan harga dirinya. Tapi harga diri adalah ketika kita merendahkan diri di hadapan Maha Sang Pencipta. Itu adalah yang lebih Yang penting NKRI, harga di dada ini harus ada jiwa Pancasila. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, merdeka pokoknya. Tuh. Saya mau ngajak sholat bagi Pak. Ya siap, saya mendengar saja. Soalnya gini, doa saya itu sederhana Pak Ustadz. Apa? Biarlah hati saya yang mengetahui bagaimana saya berdoa. Karena kata-kata saya gampang ditiru orang. Pleketak goho, hujan selesai. Saya menemukan ribuan mayat, puluhan mayat. Doa saya sederhana seperti itu aja. Tapi kan Tuhan sebenarnya tahu tujuan saya apa. Termasuk ketika beberapa ABK tenggelam di sebuah kapal di pantai selatan, saya ke Ibu Ratu. Ketemu sama Ibu Ratu. Ketemu apa nggak ketemu, itulah perjalanan saya spiritualnya. Sehingga pada waktu itu laut bisa terbuka. Ada YouTube-nya dan ada yang menyuting. Saya sampai ke tengah itu nggak sampai basah, cuma sedengkul aja nggak sampai. Padahal itu kita sudah di tengah dengan beberapa sesajen yang kita bawa. Kayak Wiro Sableng. Nah aneh. Nah seperti itu. Apakah saya percaya dengan seperti itu? Saya percaya dengan goib. Goib adalah number one bagi saya. Dan saya selalu bersekutu dengan goib. Salah satunya Maha Pencipta. Maha Pencipta kan goib, Ya, tidak makanya bisa dilihat. Saya mau ajak sholat bareng, dengerin aja enggak apa-apa. Iya. Nah, saya ini juga pada waktu di sana di pantai selatan itu dapat kenang-kenangan. Apa itu? Kenang-kenangannya selama ini yang membantu saya juga ketika ada masalah, sebuah kerang. Tapi kerangnya itu ada lafal kalimat kearap-arapan. Ini apa ini? Buat apa ini? Ini isinya gentong wasiat. Kalau Doraemon, inilah kantong Doraemon. Tapi isinya sebenarnya untuk tempat-tempat batu-batu.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Quran dan selalu perbaiki sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.